Selamat datang di Kota Depok. Sebagai kota yang sedang berkembang, dalam perkembangan serta kemajuannya, Kota Depok mengalami pertumbuhan pada industri kreatif. Dengan melimpahnya sumber daya manusia yang ada, Pemkot Depok berupaya mengembangkan industri kreatif sebagai model pengembangan ekonomi baru. Pemerintah daerah Kota Depok mengembangkan industri kreatif dengan melakukan pendekatan, baik dalam sektor kerajinan tangan, sektor fashion, serta sektor kuliner. Dengan lokasi yang strategis, Kota Depok sangat berpotensi dapat menjadi kawasan pusat pengembangan bisnis dan industri kreatif. Untuk mendukung perkembangan industri kreatif tersebut menjadi tugas besar kami. Bidang perindustrian yang berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, agar apa yang ditargetkan tidak hanya menjadi wacana, namun dapat terrealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Dudi Miradi Madudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok. Seperti kita ketahui bersama, Kota Depok terus mengembangkan sektor industri kecil dan menengah. Terbukti hingga tahun 2022, Kota Depok telah memiliki 2.318 IKM yang secara merata berada di 11 kecamatan. Ini membuktikan bahwa upaya pengembangan IKM di Kota Depok dapat dirasakan oleh seluruh warga dan pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Depok. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok adalah melakukan pengembangan melalui pembinaan bagi para pelaku usaha, seperti pelatihan di sektor fashion, kerajinan, dan makanan minuman kemasan, serta pelatihan aneka produk olahan lokal, juga memfasilitasi sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, SNI, dan ISO. Berikut beberapa di antaranya profil IKM Kota Depok yang telah sukses berkembang, serta berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat. Exobruch dengan produk unggulan Kids Fashion. Ikati dengan produk unggulan Sibori Wayang Warna Alam. CV Sakana Indoprima dengan produk unggulan olahan ikan. Jessie Joyce Katerina dengan produk unggulan fashion rajut. Evina Food dengan produk unggulan ekstragin jahe merah. CV Kreasi Cantik Indonesia dengan produk unggulan fashion muslim premium. Brebes Milifood dengan produk unggulan bawang goreng dan minyak bawang. Avara dengan produk unggulan pakaian batik wanita. Naufara Craft dengan produk unggulan makrame dan home decor. PT Prima Anugrah Herbalindo dengan produk unggulan suplemen kesehatan. PT Narasa Pangan Nusantara dengan produk unggulan egg roll. Charlie Rajut dengan produk unggulan fashion rajut dan home decor rajut. Rasa Dewa dengan produk unggulan jus dan dodol belimbing. CV Cahaya Multi Mandiri dengan produk unggulan kosmetik ekstrak belimbing. Pek Moy dengan produk unggulan empek-empek. PT Rendang Unituti dengan produk unggulan bumbu rendang. Sophie Crafts dengan produk unggulan Sulam Craft. Dapur Dodol Satibi dengan produk unggulan dodol Betawi.
CV Polati dengan produk unggulan kerajinan dari kain tenun. Puri Ambari dengan produk unggulan batik tulis warna alam dan sintetis. PT Sulam Kria Indonesia dengan produk unggulan bros dan aksesoris. Kaleng Lani dengan produk unggulan kaleng lukis custom. Hanimo dengan produk unggulan mainan edukasi anak. Hegira Syar'i dengan produk unggulan fashion dan mukena. PT Batik Ajbura Trajumas dengan produk unggulan batik tulis, cap dan cap kombinasi. Sarana Karya Mandiri CV. CV Sarana Karya Mandiri ini berdiri sejak 2004. Kami memilih pakaian bayi ini karena melihat potensi pasar di Indonesia ini, perkembangan atau kebutuhan pakaian bayi sangat banyak. Maka itu kami ingin memproduksi untuk dalam skala nasional, untuk skala pabrikan, karena melihat potensi yang ada sangat besar. Produk baju bayi ini dapat dijumpai di ITC-ITC, di toko-toko tradisional dan di mal-mal di Depok dan di Jakarta dan sekitarnya. Untuk di daerah-daerah Pulau Jawa dan sekitarnya kita hampir semuanya sudah ada. Untuk pakaian baju bayi ini sudah ber-SNI dan terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memfasilitasi pengurusan SNI dan memberi kita pelatihan-pelatihan untuk lebih maju dan lebih mengerti tentang bagaimana keamanan dan kebutuhan untuk pakaian bayi. PT Sabana Barokah. Kita memiliki produk seperti bumbu masak, lauk siap saji, sambal yang langsung dicocol, langsung makan, dan ada bawang goreng juga. PT Sabana Barokah kami melibatkan para ibu-ibu dari kampung sekitar karena kami ingin meningkatkan ekonomi dan memperdayakan mereka sehingga kehidupan mereka akan lebih baik lagi. Produk kami yang paling diminati itu adalah bumbu masak dan frozen food. Bumbu masak yang paling disukai itu ada rendang, opor kuning, semur, gulai, dan soto ayam. Kalau untuk frozen food, kita itu karena lebih praktis, jadi masyarakat itu suka dengan ayam serundeng, rendang daging, dendeng balado, dan rendang paru. Alhamdulillah, selama kami menjual produk kami, omset yang kami dapatkan per bulan itu sudah mencapai 300 juta per bulan. CV Madu Apriari Mutiara. Kalau nama usahanya kita CV Madu Apriari Mutiara, kalau produknya itu madu dan turunannya yang selama ini kita produksi. Alhamdulillah kita sekarang udah zaman milenial ya, zaman ini ya, zaman online segala macam. Kita ada yang offline, ada yang online. Kalau penjualan itu
sampai sudah ada yang keluar negeri juga sudah ada gitu. Yang penting siapa yang pesan lewat online, alamatnya jelas, untuk kirimnya ada. Ya ada yang ke Papua, ada yang ke Padang, bahkan ada yang ke Malaysia juga. Kalau memang mereka kirim dan ada untuk pendistribusiannya, kita kirim langsung dari sini. Memang visi misi kita salah satunya itu kami ingin mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. Jadi alhamdulillah kita sekarang punya karyawan itu 25 orang, itu 50% itu dari lingkungan sekitar dan 50% itu dari profesional. Karena memang itu yang terbaik selama ini. Alhamdulillah di lingkungan kita itu sudah ada beberapa nganggur tapi kita libatkan di sini. Kontribusi dari dari dinas itu banyak sekali terhadap kita. Justru itulah mungkin salah satunya yang bisa kita agak cepat bergeraknya. Kita diajak pameran-pameran ke Jogja, kita juga dilibatin cara pembuatan kemasan, terus perizinan dipermudah gitu kan. Jadi banyak yang didapatkan sama kita itu dari dinas, sehingga ada keterkaitan gitu kan. Karena dengan ikut bajar, ikut pameran, terus membuat banyaklah yang apalagi sekarang itu membuat desain-desain yang memang dibantu oleh desainnya kan gitu. Jadi pada saat itu juga dibantu pemasarannya. Saya kira itu sangat luar biasa buat IKM kita, dan disitulah kita ada promosi, bahasanya promosi gratis free tanpa mengeluarkan biaya karena mereka bantu. Yuk bela beli produk lokal. Terima kasih. Salsabila. Halo warga Depok, saya Ruci, saya punya usaha Salsabila Bordir Depok. Mau tahu seperti apa usaha saya? Ikutin saya. Ini dia tempat usaha saya, Salsabila Bordir. Membordir adalah sebuah karya seni, bagaimana merajut benang menjadi sebuah hiasan yang seperti sulam. Bordir yang kami hasilkan adalah bordir secara manual tanpa menggunakan computerized atau teknik mesin yang sekarang bisa secara massal. Oleh karena itu, kami tetap memproduksi secara handmade. Produk yang dibikin itu adalah selain home decor seperti sarung bantal, tempat tisu, kemudian taplak meja, kemudian aneka souvenir, tutup gelas, dan berbagai macam. Namun saat ini kami melakukan ekspansi atau diversifikasi produksi seperti membuat mukena, tetapi basis kami adalah tetap pada koridornya, majornya adalah di bordir. Alhamdulillah program dari Pemkot Depok itu sangat membantu dalam bidang usaha saya, terutama seperti mengajak kami memperkenalkan produk kami ke skala nasional seperti event-event pameran yang cukup besar. Selain itu juga mereka rajin melakukan pelatihan di mana kita bisa mengupgrade kami dalam usaha bisnis, tidak hanya di dalam segi produksi tetapi juga manajemen, marketing, dan berbagai macam. Sehingga itu juga menjadikan kami bisa berinovasi dan berkreasi. Itu pula yang menjadi motivasi saya juga untuk bisa semakin berkembang dan bermaju. Sebagai IKM Kota Depok, saya bangga menjadi warga Depok. Saya pun berharap bahwa IKM Depok akan semakin maju dan berkembang, dan mari kita bela produk lokal. Fiorelia by Dwi. Halo, saya Dwi Wahyuni, saya pemilik brand Fiorelia by Dwi. Yuk kita lihat workshop saya. IKM saya bergerak di bidang fashion. Saya menerjuni bidang fashion ini karena memang saya suka, dan awalnya
Saya itu sebenarnya dari menjahit, awalnya itu berawal dari menjahit, lalu saya binaan dari Pemda Depok, dan selanjutnya banyak dapat pelatihan-pelatihan dari Pemkot Depok, pelatihan desain dan lain-lainnya. Dari Pemkot Depok itu memberi kesempatan kepada kita IKM ini untuk berkembang. Seperti contohnya kami diberikan pelatihan. Setelah pelatihan kami di-challenge untuk membuat karya kita, desain kita, dan itu dilombakan. Nah, dari lomba itu kita naik lagi ke jenjang ke pameran-pameran, bazar-bazar, bahkan sampai ke fashion show. Untuk proses produksinya biasanya saya itu membuat suatu karya berawal dari desain dulu. Nah, desain itu saya tuh mencari inspirasi untuk desain saya. Setelah mendapatkan inspirasi itu saya goreskan ke desain saya. Terus dari desain lalu saya cari bahan sendiri. Nah, baru dituangkan ke jahitan dan akhirnya menjadi sebuah koleksi. Jauh ini peminat busana muslim khususnya di Depok dan untuk umum juga itu peminatnya antusias sekali. Mereka itu biasanya mencari desain itu yang up to date, satu. Yang kedua tuh yang benar-benar yang mereka pakai untuk sehari-hari. Makanya saya menyediakan pakaian yang ready to wear. Semoga apa yang kami ciptakan ini bisa diterima sama masyarakat Depok maupun di luar dari Depok. Dan apa yang sudah kami dapat dari pelatihan-pelatihan yang dibekali oleh pemerintah Depok itu bisa kita gunakan dalam bisnis kita. Dan kami juga berharap semoga berawal dari sini kami para IKM Depok itu bisa go internasional. Yuk, bela beli produk Depok. Upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan industri kecil menengah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, juga sebagai pintu masuk menuju terwujudnya ketahanan keluarga. Hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi berdampak pada tingginya tingkat pendidikan anak mendapatkan asupan gizi yang baik, dan hak-hak anak lainnya dapat terpenuhi. Semoga IKM, industri kecil menengah di Kota Depok, dapat semakin berkembang dan memunculkan ragam inovasi dan kreativitas sehingga dapat diperhitungkan dan memiliki nilai lebih keberadaannya di masyarakat Kota Depok.